Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang array 1 dimensi dan 2 dimensi. Kelompok 3 terdiri dari saya Gandhi Marantika Pratama, Suparjo Zidan, Frayuda Adriansa Said Effendi, Bintang Dwinata, dan Muhammad Fauzul Asari. Jadi apa itu array? Array adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama, atau array juga dapat disebut sebagai kumpulan dari nilai-nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Setiap data tersebut menempati alamat memori atau lokasi yang berbeda-beda, dan selanjutnya disebut dengan elemen array. Elemen array sendiri dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Namun, penting sekali untuk diingat bahwa dalam C++ indeks array selalu dimulai dari 0 buka 1. Array satu dimensi adalah array yang terdiri dari n buah kolom, atau array satu dimensi adalah array yang terdiri dari satu subscript array saja. Setiap elemen array satu dimensi dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Berikut gambar yang dapat mengilustrasikan sebuah array satu dimensi. Nilai ke-1, nilai ke-2, nilai ke-n. Nilai elemen array. Alamat ke-1, alamat ke-2, alamat ke-n. Alamat elemen array. Indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-n1, indeks elemen array. Ini adalah sebuah teori array satu dimensi. Dikatakan array satu dimensi karena banyaknya petunjuk indeks hanya satu. Sebelum variabel array digunakan, maka variabel array yang harus dideklarasikan terlebih dahulu. Pendeklarasian variabel array satu dimensi sebenarnya hampir sama dengan pendeklarasian variabel yang lain. Hanya saja pendeklarasian variabel array diikuti dengan maksimum banyaknya elemen yang dapat disimpan dalam variabel array yang dituliskan dalam pasangan tanda siku pembuka dan siku penutup. Di dalam bahasa C++, harga awal indeks dimulai dari 0. Maka jika dituliskan banyaknya maksimum elemen adalah n, berarti indeks yang akan digunakan adalah 0, 1, 2, titik titik, n strip 1. Saya Frayuda. Di sini saya akan menjelaskan bentuk umum array satu dimensi dan dua dimensi. Untuk mendeklarasikan sebuah array satu dimensi dalam C++ harus menggunakan tanda bracket. Adapun bentuk umum dari pendeklarasian array satu dimensi adalah sebagai berikut: tipe, data, nama array, dan ukuran. Contoh integer nilai 3 sama dengan 80, 85, dan 90. Artinya mendefinisikan 3 variabel bertipe integer, atau bisa dengan bentuk lain: nilai 0 sama dengan 80, nilai 2 sama dengan 85, nilai 3 sama dengan 90. Baik, berikut terdapat kode program beserta outputnya. Mulai dari atas terdapat include IOStream di mana kita menggunakan input output, lalu conio header untuk menyediakan konsol input output. Dalam main atau program utama terdapat array berjumlah 5 indeks dan integer i. Lalu terdapat konsol output untuk meminta kita memasukkan 5 elemen array. Cout masukkan 5 elemen array. Setelah output, terdapat nested loop untuk menginput data pada array, yaitu for dan sin. Setelah kita masukkan, maka terdapat output dan loop yang mengoutput input data yang kita masukkan tadi dalam bentuk array. Jadi setelah kita masukkan nilai pada cin, itu akan di-output seperti pada line 14, yaitu elemen array, dan akan terdapat
loop yang menginput nilai-nilai array yang kita masukkan. Array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang terdiri dari X buah baris dan Y buah kolom. Atau array 2 dimensi juga biasa disebut sebagai array yang mempunyai dua subscript, yaitu baris dan kolom. Bentuknya dapat sobat bayangkan seperti matriks atau table, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Berikut gambar yang dapat mengilustrasikan sebuah array 2 dimensi. Pada ilustrasi array 2 dimensi di samping, dimisalkan terdapat sebuah array 2 dimensi dengan nama A. Array A memiliki jumlah elemen baris sebanyak 3 dan jumlah elemen kolom sebanyak 4. Berikut merupakan teori dari array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan dua buah angka. Analogi yang sering dipakai seperti titik koordinat dalam diagram Cartesius, X dan Y. Analogi lain adalah matriks. Dalam matematika, metrik terdiri dari kolom dan baris. Kembali, untuk menentukan nilai dari sebuah matriks, kita harus sebut secara berpasangan seperti baris 1 kolom 2 atau baris 3 kolom 1. Konsep seperti inilah yang menjadi dasar dari array 2 dimensi. Untuk membuat array 2 dimensi di dalam bahasa C, kita membuat dua kali tanda kurung siku setelah nama variabel, seperti contoh berikut. Baris di atas akan membuat array 2 dimensi dengan nama variabel bilangan. Variabel bilangan ini akan berisi 4 elemen, yaitu 2 kali 2. Atau jika diibaratkan sebagai matriks, di sini kita membuat matriks 2 kali 2. Untuk mendeklarasikan sebuah array 2 dimensi dalam C++ harus menggunakan tanda bracket. Adapun bentuk umum dari pendeklarasian array 2 dimensi adalah sebagai berikut. Deklarasi tipe array, nama array, baris, dan kolom. Contoh float nilai UAS 2 dan 3. Atau kita bisa menginisialisasinya langsung seperti float nilai UAS 2 dan 3 sama dengan 75, 80, 85, 87, 90, dan 98. Maka nilai tersebut akan menempati elemen memori dengan susunan di bawah ini. Pada contoh program berikut, kita tetap menggunakan IOStream, Conio header, dan standard namespace. Namun yang berbeda terletak pada inti programnya. Terdapat array 2 dimensi berjumlah 5 baris dan 2 kolom yang arraynya sudah terinput dalam pendeklarasian variabel sebagaimana yang telah diinput, yaitu 12, 13, 14, 15, dan 16. Lalu ada integer i dan j untuk selanjutnya digunakan pada nested loop dan pemanggilan output. Setelah deklarasi variabel, langsung menuju ke bagian loop untuk output array 2 dimensi tersebut. Lalu didapatlah nilai dari masing-masing elemen array dan indeksnya. Berdasarkan output, indeks 00 diduduki oleh 1, seperti dilihat pada kode program. Lalu selanjutnya ada nilai 2 pada indeks 01. Setelah 1, 2 ada 1, 3. 1, 3 menduduki indeks 10 dan 11, seperti pada output, yaitu indeks 10 dimiliki oleh 1 dan 11 dimiliki oleh 3. Dan seterusnya berlaku hingga indeks 41 yang diduduki oleh 6. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.